Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita diundang kehadirat Tuhan melalui ibadah pembukaan semester Gasal 2022. Satu awal yang baru ya, yang tentu di dalam memulai awal yang baru ini akan ada tantangan, pergumulan yang baru akan kita hadapi. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang senantiasa menyertai dan menopang kita. Oleh karena itu mari kita akan memulai ibadah pembukaan semester hari ini. Kita tenangkan diri kita bersatu dulu sejenak di hadapan Tuhan. Marilah kita memulai ibadah ini dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan hasil perbuatan tangannya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari Bapak Ibu Saudara, sebagai umat ciptaan Tuhan, mari kita mau datang memuji dan mengagungkan Tuhan kita, Allah yang kasih dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Dengan pujian, kupujimu Tuhan.
Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Gemarlah di hadapannya, hai segenap bumi. Mazmur 96 ayat yang ke-9. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia. Dia tahu segala kejahatan dan dosa kita. Oleh karena itu, mari pada hari ini kita mau datang mengakui semuanya di hadapan Tuhan, sehingga kita boleh menerima pengampunan dan kembali merasakan damai sejahtera Kristus di dalam hidup kita. Di depan mata Yesus, bait pertama akan dinyanyikan oleh singer terlebih dahulu. Bersama-sama bait yang ketiga. Di depan mata Yesus ternyata kesalahanku dan hidupku perisamu. Di depan mata Yesus, di dalam mata Yesus yang suci belaka apinya, kulihat cahaya sayangnya di dalam nama Yesus. Kita pujikan bait yang kelima. Kepada mata Yesus pengadah juga mataku. Kepada mata Yesus pengadah juga mataku. Kelak ketika matiku, kepada mata Yesus. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau telah memberikan sekali lagi kesempatan untuk dapat bersama-sama beribadah sebelum kami memulai semester yang baru ini. Tidak ada henti-hentinya Tuhan, kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang besar di dalam kehidupan kami. Namun di balik anugerah tersebut, seringkali kami membiarkan diri kami tetap hidup di dalam keberdosaan kami. Kami tidak mengikuti apa yang menjadi keinginan-Mu Tuhan, melainkan kami jatuh pada keinginan kami sendiri, yang bahkan keinginan tersebut seringkali membawa kami kepada dosa. Ya Tuhan, pada pagi hari ini kami memohon kepadamu, ampunilah segala dosa dan pelanggaran yang kami buat di hadapan-Mu. Dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami memohon, sucikanlah hati kami ya Tuhan, sehingga kami dapat kembali merasakan damai sejahtera di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan.
yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai orang yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi kita yang terambil dari Mazmur 32 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan, dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan Engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Saya undang Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bangkit berdiri. Mari dengarkanlah petunjuk hidup baru kita yang menjadi pedoman kita untuk memasuki semester yang baru ini, yang terambil dari 1 Timotius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Dengan tetap berdiri, mari kita bersama-sama mengakui iman percaya kita seturut dengan pengakuan Imam Rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk kembali. Saat ini kita akan menaikkan beberapa pokok doa syafaat kita. Ya, ada 2 pokok doa yang akan kita doakan bersama. Yang pertama, mari kita berdoa untuk kesiapan serta kesungguhan kita di dalam memasuki semester yang baru ini, untuk seluruh proses belajar mengajar yang ada dan seluruh kegiatan yang akan dilakukan selama 1 semester ini. Yang kedua, kita doakan juga untuk persiapan acara wisuda dan emeritasi STT Aletheia. Kiranya itu semua boleh berjalan dengan baik. Seluruh panitia yang bekerja maupun juga para undangan, para wisudawan dan keluarga, kita semua tetap diberikan kesehatan sehingga setelah acara wisuda ini, ya, semua tetap berjalan baik. Mari kita sama-sama buka suara kita berdoa untuk 2 pokok doa ini. Tuhan Bapa kami berdoa ya Bapa, untuk semester yang baru yang akan kami hadapi ke depannya ya Tuhan. Kami tahu ada banyak hal yang harus kami hadapi ya Tuhan, baik perkuliahan, pembentukan yang ada ya Bapa. Kau sendiri boleh menolong ya Tuhan, bahkan rekan-rekan mahasiswa baru yang akan beradaptasi Tuhan. Kau mampukan mereka ya Bapa, sehingga di dalam proses belajar mengajar yang ada, setiap kami boleh mengikuti dengan baik. Para dosen boleh mempersiapkan semuanya ya Tuhan, bahkan mahasiswa ya Bapa, mereka juga boleh mengikuti semuanya, dan kami boleh mengalami pembentukan dari Tuhan. Kami serahkan juga ya Tuhan untuk berbagai kegiatan yang sudah diadakan ya Tuhan, sudah dirancangkan semua Bapa. Kira itu juga sungguh boleh berjalan baik dan Kau boleh sertai Bapa. Kami berdoa juga ya Bapa untuk persiapan acara wisuda dan emeritasi STT Aletheia ya Tuhan. Kiranya acara ini kami serahkan kepada Tuhan. Kau sendiri yang boleh menolong, menyertai ya Tuhan, sehingga acara ini berjalan dengan baik. Seluruh panitia yang bekerja boleh bersama-sama Tuhan memikirkan, merancangkan apa yang sudah dipersiapkan semuanya Bapa, sehingga ketika hari H nanti Tuhan itu sungguh boleh berjalan baik. Kami serahkan juga untuk para tamu undangan, para wisudawan maupun keluarga Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi ini ya Tuhan, tolong kami ya Tuhan, agar kami tetap diberikan kesehatan dan kesiapan ya Tuhan untuk mengikuti acara ini dengan baik. Terima kasih Bapa. Kami serahkan semua ini ke dalam tamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan terus menyertai kami ya Tuhan, di dalam setiap doa dan pergumulan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Pendeta Dr. Johnny Stephen. Beliau adalah alumnus STT Aletheia yang sekarang sudah hampir 20 tahun lebih melayani sebagai gembala jemaat di Gereja Indonesian Presbyterian Church Randwick, Sydney. Sebelum kita mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Pendeta
Johnny Stephen, mari kita mempersiapkan hati kita. Kita naikkan satu pujian, Engkaulah Tuhan. Mari kita berdoa sekali lagi. Bapa kami di surga, tiba saatnya kami akan membuka firman Tuhan, firman yang hidup, yang menghidupkan. Khususnya pada saat pembukaan semester Sekolah Tinggi Teologi Aletheia di tempat ini, kami bersama seluruh hamba-hamba-Mu ya Tuhan, memohon berkat daripada firman-Mu ini. Ketika diuraikan, biarlah Roh Kudus boleh bekerja dalam hati kami. Tetapi siapakah yang mampu melakukan firman-Mu yang hidup ini tanpa pertolongan daripada Roh Kudus? Untuk itu Tuhan, mohon Tuhan bantu kami, dorong kami, sertai kami dan urapi kami, khususnya hamba-Mu yang menyampaikan. Tuhan berkati, sehingga bersama seluruh sahabat rekan, bahkan mahasiswa-mahasiswi di tempat ini, boleh diberkati dengan kehadiran firman Tuhan. Bersabda berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersama. Amin. Shalom. Ya, saya buka masker, oke. Agak sesak kalau pakai masker saya khotbah. Saya berada di Jakarta, di Surabaya selama 1 minggu ini, dan hari ini ada di Kota Lawang. Satu anugerah yang besar kami boleh bersama saudara-saudara di tempat ini. Ketika saya dihubungi untuk pelayanan pada semester ini, khususnya dalam kebaktian pembukaan, hati saya tidak bisa mengatakan tidak mau, saudara, atau tidak bisa, saudara. Karena hati saya selalu ada di mana kami boleh ada saat ini, karena Tuhan mulai membentuk, Tuhan mulai mengerjakan sejak saya masuk sekolah teologi tahun 85, dan
Waktu itu saya masih ketemu Pak Cornelius sebagai Sekum Sinode dan juga Gembala Sidang di GKT 1 sebelumnya. Saya seringkali, orang Jawa bilang, wirawiri di gereja, di kampus melayani. Karena saya seringkali mendampingi dosen-dosen. Kalau ada saudara, saya diberikan sedikit talenta, yaitu bisa driving, bisa menyetir mobil. Jadi kalau nggak ada supir, saya bisa ngantarkan dosen-dosen. Nggak nyangka sekarang sudah masuk 30 tahun lebih pelayanan. Pak Martin pernah sekelas waktu di STT Satya Wacana. Kami bersama-sama hampir 2-3 tahun di sana, studi di tingkat lanjutan waktu itu. Dan tanpa nyangka setelah melayani di Jakarta sejangka waktu sekitar 10 tahun, tahun 2000 saya dipanggil ke Sydney dan sampai sekarang melayani sebagai gembala sidang di sana. Saya bukan dosen, tapi sebagai gembala yang melayani di tengah jemaat Indonesia. Beberapa dosen pernah mengunjungi jemaat kami, Pak Agung Gunawan nanti bulan depan akan ke Sydney. Terima kasih dengan Ibu, dan juga Pendeta Amos sudah pernah mengunjungi kami juga, dan juga beberapa sahabat-sahabat yang melayani di tengah-tengah jemaat di Indonesia yang boleh melayani di sana. Kami melayani banyak mahasiswa, mahasiswi, banyak sekali jemaat yang lansia sekarang, karena Australia itu penduduknya kebanyakan yang Indonesia Timur atau dari NTT, East Timur itu imigran sekitar tahun 70. Saudara bayangkan sekarang mereka sudah menginjak 80-an dan itu mayoritas masih ada di usia lanjut. Mereka bergereja, anak cucu bahkan cicit lahir di sana. Generasinya sekitar ada 3 generasi dalam satu keluarga berjemaat dalam satu gereja. Saudara bisa bayangkan keunikan daripada gereja-gereja yang melayani di tengah-tengah masyarakat yang begitu dinamis. Ini yang boleh kami perkenalkan, dan saudara mohon doanya untuk sekalian. Kali ini saya didampingi Ibu, istri saya juga alumni sini. Bisa berdiri Lilan? Nah, ini saya dapat bonus. Saya selesai sekolah dapat bonus istri di sini, saudara. Perjuangannya susah sekali karena tidak boleh pacaran hari itu, saudara. Tapi karena pandainya mahasiswa, begitu wisuda saya bisa memberikan undangan kartu merah ke dosen-dosen, saudara. Hari itu dosennya tanya, kamu kapan pacarannya? Oh, sudah lama berteman dan berpacaran, bersahabat, berdoa bersama. Dan ini perjalanan di dalam dinamika yang ada. Saudara sekalian, kita akan langsung membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-9. Saudara perhatikan ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-38. Matius pasal 9 ayat 35 hingga ke-38. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, bahkan melaksanakannya. Haleluya. Amin. Saudara, ada teolog Swiss yang sangat terkenal, yaitu Emil Brunner. Dia pernah mengatakan dengan satu kalimat dalam bahasa Indonesianya, diterjemahkan demikian berkenaan dengan sebuah keberadaan gereja, yaitu eksistensi gereja itu dinyatakan oleh misi atau mission. Sebagaimana api yang selalu disertai dengan pembakaran. Emil Brunner mengatakan, the church exists by mission as fire exists by burning. Saudara-saudara, mari kita coba memikirkan tentang keberadaan gereja atau panggilan gereja.
Di tengah-tengah persiapan kita melayani, di tengah-tengah ladang yang begitu luas hari ini saudara-saudara, tidak lain tidak bukan ini didasarkan kepada satu hal yang tidak boleh dilupakan daripada amanat Tuhan Yesus, yaitu ketika Yesus meninggalkan dunia ini, naik ke surga, dia memberikan satu pesan dalam Matius pasal 28 yang sangat terkenal sebagai satu deklarasi amanat agung, yaitu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan, saudara dan saya memperhatikan firman Tuhan ini, saudara, kita bertanya berkaitan dengan topik yang kita akan pikirkan ini dalam Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-35 hingga ke-38, saudara. Tuhan Yesus sendiri mengatakan sudah tiba ketika ia mengabarkan Injil. Mengabarkan Injil di tengah-tengah masyarakat hari itu yang lelah dikatakan, yang terlantar. Bahkan disebutkan di sana seperti domba yang tak bergembala. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan dengan satu kalimat, tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Saudara, tuaian di sini menunjuk orang-orang yang terlantar, yaitu seperti domba yang tidak bergembala, bukan? Orang-orang yang perlu digembalakan, orang-orang yang perlu dilayani, saudara. Saudara-saudara, saya berpikir ketika merenungkan teks ini, ayat ini berbicara apa kepada kita hari ini, saudara-saudara? Saudara, ketika kita melihat dan kita mendengar satu ungkapan Tuhan Yesus yang mengatakan tuaian banyak, pekerja sedikit, tentunya jawabannya seharusnya, saudara-saudara, kamulah jadilah pekerja-pekerja itu supaya menjadi pekerja yang banyak. Tetapi saudara-saudara, namun di sini Tuhan Yesus berkata tuaian banyak, pekerja sedikit. Lalu kemudian ia mengatakan dengan satu kalimat, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya Tuhan itu mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk menuainya. Saudara-saudara, menarik sekali saudara kita memahami. Mari kita pelajari saudara-saudara. Dari bagian ini satu pertanyaan, mengapa Tuhan Yesus menyuruh murid-muridnya pada saat itu ketika melihat tuaian yang banyak, ketika ladang yang sudah menguning, pekerjanya sedikit. Saudara, Tuhan itu mengajak untuk kepada murid-muridnya berpikir dan memberikan satu respon dengan apa, saudara-saudara? Yang pertama dikatakan tuaian yang banyak, pekerja sedikit. Untuk itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Saudara-saudara, bagi kita, bagi saudara dan saya, mari kita coba merenungkan, saudara. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan tuaian itu yang banyak, mintalah kepada Tuhan itu. Saudara sekalian, saudara dan saya sebagai murid-murid Tuhan Yesus, yang pertama di sini, saudara-saudara, firman Tuhan ini ingin mengajak kita, mengingatkan kita bahwa pekerjaan Tuhan, tuaian yang akan dituai itu tidak bisa lepas, yaitu terhadap satu kebenaran, yaitu bersandar kepada Tuhan sendiri. Diminta untuk minta kepada Tuhan itu yang empunya tuaian itu. Artinya saudara-saudara, murid-murid Tuhan Yesus tidak bisa lepas daripada satu hal, yaitu kebersandaran, permohonan kepada Dia, kepada Tuhan. Bahkan di dalam teks ini ingin berbicara pada menunjuk kepada Allah kita, Tuhan Yesus Kristus. ESV itu menerjemahkan tuaian banyak, tetapi biarlah engkau berdoa dengan sungguh-sungguh. Therefore pray earnestly to the Lord. Yaitu suatu doa yang sungguh-sungguh, yang membutuhkan kebersandaran secara mutlak. Saudara-saudara, ketika kita melihat tuaian yang banyak, pekerja sedikit, marilah kita bersandar pada Tuhan, saudara. Pekerjaan Tuhan itu tidak mungkin saudara dan saya bisa lakukan dengan kekuatan manusia. Saudara, perjalanan hamba-hamba Tuhan hari ini boleh melewati satu masa yang panjang, itu bukan karena kekuatan dirinya sendiri.
Saya yakin melalui teks ini memang apa yang diajarkan, apa yang ditegaskan oleh Alkitab, Tuhan Yesus ingin mengingatkan kepada kita juga, yaitu kita harus bersandar kepada Tuhan. Pada kenyataannya saudara-saudara, memang ini yang terjadi. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakan, Allah yang penggerakkan saudara-saudara. Allah kita Allah yang berkuasa, Allah yang berdaulat. Bahkan Allah kita Allah yang hidup, yang intervensi senantiasa di dalam segala hal, seluruh aspek kehidupan kita. Apalagi berbicara mengenai ladang pelayanan, berbicara tentang gereja, berbicara dengan pelayanan kita hari ini. Saudara, dari sini saya mendapatkan satu pelajaran penting, bahwa kebersandaran Tuhan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat vital. Marilah kita belajar. Saya bersyukur, saya katakan saya boleh ada di sini dari awal. Saya bukan orang yang pandai sekali atau baik sekali, tidak saudara. Saya itu ya setengah nakal hari itu saudara. Tapi justru di kampus ini, di asrama, kebersandaran pada Tuhan itu menggembleng saya. Mulai dari apa? Kehidupan berdoa saudara. Di sini ini tidak harus berdoa, jadwalnya banyak doanya saudara. Pagi-pagi udah doa, malam-malam sebelum tidur doa. Kamar kami 4 orang, 1 ada dari Pentakosta, 1 dari GPIB, 1 dari GKT, 1 dari gereja lain lagi, berempat. Malam ini dengan liturgi GKT, besok liturgi GPIB, besok liturgi karismatik sedikit saudara. Kita doa sama-sama bergantian tiap-tiap malam saudara. Tapi ada satu perkara sungguh itu rupanya membentuk dalam pelayanan hari ini. Ini yang selalu mengingatkan kami dalam ladang-ladang pelayanan. Saudara sekalian, teman-temanku yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk bersandar pada Tuhan melalui doa yang benar, kebersandaran penuh pada Tuhan, termasuk di dalam menghadapi tantangan-tantangan pelayanan penggembalaan. Penggembalaan di masa COVID ini tidaklah mudah. Saudara, besok saya diminta untuk berbagi sharing dengan teman-teman hamba Tuhan bahkan mahasiswa. Saya melihat tantangan-tantangan itu bukan hanya tantangan diri sendiri, tantangan keluarga, tetapi sekarang kita sedang menghadapi tantangan gereja, bahkan tantangan dunia. Tantangan 4 hal ini selalu ada di dalam kehidupan hamba Tuhan, saudara. Kehidupan gereja. Saudara, bayangkan ini tidak bisa kita lewati tanpa bersandar pada Tuhan. Amin. Amin. Bersandar pada Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, pekerja itu perlu memahami bahwa panggilan itu adalah dasar yang kedua. Melayani, menuai di tengah-tengah ladang Tuhan itu adalah sebuah panggilan, saudara. Saudara-saudara, dikatakan ini bagian ini saudara-saudara di ayat yang ke-38. Kalau saudara memperhatikan ayat yang ke-38 dari Injil Matius itu dikatakan pasal yang 9, karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian itu, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pertanyaannya, siapa Tuhan di sini, saudara? Siapakah Tuhan itu di ayat yang ke-38, saudara? Tuhan yang empunya itu, Tuhan itu siapa, saudara? Saudara, jelas sekali ketika kita melihat pasal 10 ayat 1, di sana Matius mengatakan Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk memberi kuasa kepada mereka dan untuk mengusir roh-roh jahat. Dikatakan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Kalau kita memperhatikan ayat yang kelima dari pasal yang ke-10, ke-12 murid itu diutus oleh Yesus, dikatakan. Ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Jelas sekali dari sini kita melihat yang empunya Tuhan itu adalah Yesus sendiri yang memanggil ke-12 murid-muridnya itu. Saudara sekalian, para murid itu bukan hanya dipanggil tetapi diutus, dikatakan di sana. Jadi Tuhan ini yang empunya tuaian ini adalah
tidak lain tidak bukan adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Di mana kita harus tahu bahwa Ia yang mengutus saudara dan saya, yang memanggil saudara dan saya untuk menjadi pekerja, untuk menuai di dalam tuaian itu, saudara. Saudara-saudara, Paulus itu pernah mengatakan satu kalimat yang sangat penting di Roma pasal 10 ayat 13 sampai yang ke-15 dikatakan di sana. Paulus sangat menekankan kebenaran ini, mengambil dari pemahaman perjanjian lama. Dan ia berseru kepada nama Tuhan, menunjuk kepada Yesus yang akan diselamatkan. Yang berseru kepada Tuhan akan diselamatkan, kepada Kristus, kepada Tuhan Yesus. Tetapi Paulus berkata, bagaimana orang bisa berseru kepada Tuhan kalau ia tidak percaya? Bagaimana orang bisa percaya kalau tidak ada yang tidak mendengar? Bagaimana seseorang bisa mendengar kalau orang itu tidak ada yang memberitakannya? Bagaimana orang yang memberitakannya kalau tidak ada yang diutus? Saudara-saudara, puji Tuhan, ternyata yang diutus di sini bukan hanya 12 murid saja. Bukan hanya 12 murid Tuhan Yesus, tetapi ini yang diutus adalah kita semua hari ini, saudara sekalian. Yohanes pasal 17 ayat 20-21, Yesus bukan saja mengutus 12 muridnya, namun dia juga mendoakan untuk setiap orang-orang percaya untuk memberitakan Injil. Termasuk saudara dan saya, kita semua mahasiswa-mahasiswi yang Tuhan panggil. Kita inilah yang dipanggil, kita yang diutus, saudara-saudara, sesuai dengan karunia yang talenta yang Tuhan berikan. Saudara, kita punya karunia talenta yang berbeda-beda. Di dalam satu buku Kristen yang sudah diterjemahkan, dan buku yang judulnya secara sederhana disebutkan bagaimana menjadi orang Kristen yang menular. Saudara, di situ dikata ada berbagai macam talenta, gaya penginjilan, pendekatan. Dia sebutkan ada 6. Yang pertama adalah melalui pendekatan intelektual. Pendekatan intelektual ini sekarang sangat digandrungi, diperlukan, saudara-saudara, khususnya bagi kaum intelektual, saudara. Maka ada banyak teman-teman, sahabat-sahabat kita yang berkonsentrasi di dalam pelayanan apologetics. Nah, mereka pendekatan yang dikatakan dalam buku itu pendekatan intelektual, saudara. Mereka banyak yang mempertanyakan masalah-masalah Alkitab, mempertanyakan keberadaan dunia hari ini, kehidupan khususnya. Berapa waktu yang lalu ada yang jemaat bertanya, Pak, kenapa orang Kristen, orang yang sungguh beriman, hidupnya tidak selalu lancar, bahkan menderita. Orang yang sangat dekat Tuhan, hamba Tuhan, pendeta, Pak, kenapa kok ini bisa dialami? Saya tahun 2020 itu, awal tahun 2020, waktu COVID Wuhan keluar, saya kena pertama kali terpapar di Singapura. Hari itu saya tidak menyangka saya bisa terkena di sana. Saya hanya pergi mau 2 malam saja, pemberkatan hari Sabtu, saya berangkat Jumat, pelayanan hari Minggu di gereja lokal di Singapura, pagi sampai sore selesai khotbah. Malam saya naik pesawat pulang. Saudara, kami yang semobil 4 orang semuanya kena, saudara. Tidak tahu di mana kenanya, padahal ada 4 orang lagi, kami makan semeja 8 orang, 4 sebelah sini nggak kena, 4 yang sebelah sini terkena. Ini yang terkena satu mobil, kami berada di airport cukup lama sampai tengah malam. Saya nggak tahu dari mana asalnya, tapi kena. Hari itu, waduh, sangat mencekam sekali. Mencekam. Berapa sahabat saya hampir 2-3 malam sekali ada yang teleponan. Gimana keadaan kamu, Joni? Waduh, saya bilang, ya puji Tuhan. Saya bilang nggak apa-apa, tapi ya tetap menakutkan, saudara. Belum ada vaksin, belum ada obat, nggak dikasih apa-apa. Di Australia nggak ada obatnya. Itu yang masuk rumah sakit ya dikontrol aja jantungnya sama paru-parunya, dimonitor terus ada putih atau enggak. Teman saya dokter di sana dikata,
Pak Pastor, kamu pulang saja. Kenapa? Di sini banyak COVID, kamu lebih baik pulang di rumah saja, isolasi mandiri. Saya bilang, terus gimana saya? Ya nanti di kamar dimonitor, ada dipasang komputer, dipasang alat-alat yang diperlukan sehingga dia tahu detak jantungnya berapa dari komputer semua, itu internet semua. Jadi kita hanya pasang alat di sana, canggih sekali itu. Nah, kamar saya di set up, dokter perawat datang berapa hari sekali, dia ngontrol secara virtual juga secara fisik. Hampir 1 bulan lebih mencekam. 2 teman saya, sahabat saya, dalam waktu berapa hari kemudian, gembala yang sangat setia, orang yang sangat mengasihi Tuhan, dia katakan istrinya, Bapak baru saja lewat. Teman sekelas saya pada waktu mengambil program lanjutan, adik kelas istrinya juga lewat, tidak tertolong. Hati saya begitu gemetar, sedikit grogi. Wah, ini gak ada obatnya. Ya, saya mengada hari ini karena anugerah Tuhan, tentunya kemurahan Tuhan. Saya tidak tahu hari itu apa yang akan terjadi hari depan. Pokoknya yang di depan adalah gelap, karena gak ada obat. Dan Alpha atau yang pertama sebelum Delta ini juga tidak ringan, sudah. Dokter-dokter riset dari ibu kota Canberra berapa kali periksa darah saya, karena itu pasien yang pertama kali juga melalui sebuah perjalanan Wuhan ke Singapura, Sydney. Saudara, dan saya melihat, saudara, tidak ada obat. Dan saudara melihat betapa banyak hal ini membuat dampak yang berat sekali sampai sekarang. Saudara, saya mengatakan ini bukan karena saya lebih baik dari teman-teman, karena saya lebih rohani maka Tuhan menjawab doa, tidak. Tetapi saudara-saudara, ada satu perkara, saudara, kami sudah ditetapkan dalam satu jalurnya masing-masing. Adik saya baru saja meninggal, sudah belum lama. Dia dokter yang baik sekali. Dokter kan tahu merawat tubuh, tapi begitu ada pendarahan di otak tidak tertolong. Usia 40 tahun lebih. Dan ada sahabat lagi. Berapa orang bertanya, Pak, kenapa ini terjadi? Lihat itu Pak, orang-orang jahat itu, orang-orang yang brengsek itu umurnya panjang-panjang, hidupnya aman lancar. Pertanyaan apologetika ini, saudara-saudara, sering terjadi di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah kita, di tengah-tengah masyarakat. Kenapa penderitaan itu terjadi pada orang-orang yang sungguh-sungguh ingin mendekat pada Tuhan? 3 tantangan itu, penderitaan, penyakit, dan juga kematian. Belum lagi saudara melihat kejahatan dunia. Apa yang bisa dijawab oleh kita? Pendekatan intelektual yang harus bagaimana? Saudara, ketika kita merenungkan Alkitab, ketika kita merenungkan pergumulan ini, kita bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus, bagaimana Kristus yang telah mengalami penderitaan yang dialami oleh karena kejahatan, oleh karena dosa manusia. Ketika Tuhan Yesus harus melewati satu perjalanan sampai di atas kayu salib, ada satu seruan yang bertanya, wahai Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? The biggest question, pertanyaan yang terbesar sudah terjadi pada diri Yesus, bukan? Dan saya bersyukur saudara-saudara ketika melihat Yesus, kala dia bertanya kepada Allah Bapa, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Yesus bukan hanya bertanya, tetapi dia memberikan satu solusi, bahkan menyelesaikan, menaklukkan pertanyaan itu. Dan kita bisa melihat saudara-saudara, peristiwa di atas kayu salib memberikan jawaban pada dunia. Saudara, pendekatan intelektual melihat Kristus itulah menjadi sentralitas, menjadi senter kehidupan. Di dalam kehidupan iman itu penting. Pertanyaan yang ada hari ini pada diri kita, kita tidak perlu tanya lagi. Karena itu semua sudah terjawab di dalam Yesus. Bahkan dia menaklukkan dan dia bangkit dari kematian, dan kita bisa melihat sesuatu yang terjadi. Sesuatu yang terjadi dalam hidup ini yang Tuhan izinkan, itu yang terbaik hasilnya.
Saudara, pergumulan yang Tuhan izinkan pada hamba-hamba Tuhan hari ini, saudara-saudara, kita harus melihat dengan kacamata iman, saudara-saudara. Keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang terjadi dalam kehidupan ini, saudara, tidak lain tidak bukan ini karena ada satu maksud Tuhan untuk kebaikan, untuk keterbaikan hidup kita, kehidupan orang percaya. Sehingga gereja memandang apa yang ada di tengah-tengah tantangan hari ini, termasuk COVID-19, ini ada rencana Tuhan. Ada maksud Tuhan, bukan? Ada satu ungkapan ini seperti lonceng yang mendentang, menyadarkan gereja, menyadarkan kita, menyadarkan orang-orang percaya, menyadarkan kampus-kampus teologi untuk melihat satu bagian daripada sisi daripada Allah yang memperlihatkan rencananya. Saudara sekalian, mari kita menyadari kita dipanggil Tuhan dengan talenta masing-masing. Mungkin ada yang bertalenta, saudara-saudara, bukan dengan pendekatan intelektual. Ada orang tua yang menginjili dengan konfrontasi. Dia tidak tahu bagaimana menjelaskan, tetapi kalau menginjili dia hanya berkata, lu nggak percaya Yesus, mati, masuk neraka. Yang ngomong ini orang yang berwibawa sekali. Dan Tuhan pakai dengan cara yang unik juga. Mungkin ada orang yang mempunyai talenta bukan berkonfrontasi, pendekatan secara konfrontasi, tetapi pendekatan testimonial, yaitu kesaksian. Jemaat kami ini banyak memiliki talenta bersaksi. Kami latih dengan bagaimana bersaksi dari pendahuluan sampai penutup. Saya kadang-kadang minta dia catat, khususnya kalau sedang katesasi mau baptis, saya minta tuliskan kesaksianmu. Isinya apa, Pak? Sampaikan apa yang kamu alami ketika kamu berjumpa dengan Yesus. Ketika engkau percaya pada Yesus, apa yang kamu alami sebelum dan setelah? Silakan uraikan. Wah, saudara-saudara, saya nggak menyangka ibu-ibu yang sederhana, walaupun nggak bisa nulis, saya bilang kamu ngomong, aku rekam. Ketika ditulis, saudara, air mata saya netes. Wah Tuhan, Kau sungguh manis, sungguh mengasihi. Ibu ini saya katakan, kamu bersaksi ya. Gak bisa ngomong, Pak. Sekarang bisa ngomong kemana-mana. Nganter cucu ngomong Injil. Di base cerita Yesus. Sampai ke pasar-pasar dia bersaksi. Ada orang yang diberikan talenta bersaksi. Pendekatan yang berikutnya yaitu mengundang. Invitation ini mengundang ya. Dia nggak bisa ngomong bersaksi banyak, tapi dia selalu ngundang. Ayo ikut KKR, ayo ikut PA, ayo ikut kelompok kecil. Dia ngundang, saudara. Ada yang bertalenta melayani. Melayani, jemput temannya. Karena dia bisa membawa mobil, dia bisa jemput orang-orang tua datang ke gereja. Ada juga yang mempunyai talenta interpersonal relationship, relasi yang baik. Di dalam dunia pastoral counseling, dalam dunia counseling, dalam terapi-terapi, saudara, saya melihat orang-orang yang mempunyai talenta interpersonal relationship, pendekatan ini sangat potensi sekali, bisa mengadakan satu relasi. Saudara dan saya bisa melayani. Mungkin diberikan 6 talenta tadi. Ada yang diberikan lengkap 6 talenta, dari pendekatan intelektual sampai aktual, berkarya, bekerja, bahkan mau mengantar, bahkan membersihkan gedung gereja. Mungkin ada yang diberikan talenta 5, mungkin ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2 dan 1. Yang jelas pasti Tuhan memberikan karunia-Nya masing-masing pada kita untuk pembangunan tubuh Kristus. Amin. Amin. Saya nggak bisa main musik yang sempurna. Waktu itu ada dosen yang lama sekali, Pak Agung, saya ingat siapa? Om Pingbi ya, almarhum. Wah itu ngajari gitar ya. Wah D, E, G, A, wah sudah nyanyi ya kan. Mari kita bersukaria, jeng jeng jeng. Karena hari ini hari bahagia, jeng jeng jeng. Cerita panjang. Tak lihat ini dosen kok begini ya. Bisa diberkati, bagaimana ketulusannya. Saya kurang belajar, saya bilang, saya kalau hari Sabtu ada kosong, saya pergi ya ke rumahnya, nggak jauh dari sini.
Saudara, ini membekali dalam pelayanan di ladang. Teman-temanku mahasiswa-mahasiswi, mari kita belajar. Saudara dan saya dipanggil Tuhan. Ladang sudah menguning. Mari kita lakukan dengan talenta kita masing-masing. Yang ketiga, yang terakhir, saudara-saudara, kenapa Tuhan Yesus mengatakan tuaian banyak, pekerja sedikit? Bukan hanya kita dipanggil untuk menuai, saudara-saudara, kita ditetapkan dalam panggilan itu, tetapi kita harus menyadari, saudara dan saya, bahwa kita harus melakukan hanya untuk Tuhan. Kalau kita dipanggil, kita hanya memahami bahwa panggilan itu dari Dia dan untuk Dia kembali, saudara. Panggilan pelayanan, panggilan sebagai penginjil, panggilan sebagai hamba Tuhan, itu adalah panggilan bukan didasarkan pada diri sendiri, tetapi kita itu diutus oleh Tuhan yang mempunyai tuaian itu. Kita masuk ke dalam ladang pekerjaan Tuhan, saudara-saudara, kita lakukan bukan untuk diri kita, saudara, tetapi hanya untuk Dia, untuk Tuhan. Soli Deo Gloria, segala kemuliaan bagi Dia. Paulus mengatakan dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia. Saudara sekalian, ini menarik sekali, saudara-saudara. Tuhan yang punya tuaian itu Tuhan Yesus sendiri, saudara. Dia bukan hanya memanggil murid-muridnya, menyuruh memberikan instruksi, tetapi Dia sendiri menjadi contoh dan teladan, saudara-saudara. Di ayat yang ke-35 kalau kita memperhatikan, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan Ia memberitakan Injil kerajaan surga, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang punya tuaian itu berkeliling, dikatakan, ke kota-kota, ke desa-desa di sana, memberikan contoh teladan. Bahkan bukan hanya Dia memberikan contoh teladan, di dalam bagian ini Matius mencatat, saudara-saudara, ada satu gambaran yang kita akan pelajari dengan seksama, yaitu dalam seminar besok sore, yaitu gembala yang sejati itu. Dia adalah gembala yang sejati daripada gereja Tuhan. Gembala sejati digambarkan, saudara-saudara, di sana Dia yang mengandungkan, memelihara, menemukan, melayani domba-domba, dikatakan di sana, yang tak tergembalakan, yaitu orang-orang yang terlantar tadi, tuaian tadi, saudara sekalian. Saudara, domba yang tak tergembalakan itu di sini menunjuk di dalam satu naungan, yaitu gembala yang sejati. Gembala yang sejati, saudara, dalam Injil Matius khususnya hanya ditemukan kata gembala beberapa kali saja. Tetapi gembala ini yang dimasukkan dalam Injil Matius pasal 26, yaitu menunjuk kepada Yesus Kristus sendiri. Dialah gembala yang sejati. Pasal 9 ini sudah memberikan hint, sudah memberikan tanda. Nanti kalau sudah membaca di ayat yang ke-15, Dia akan dikatakan mati untuk domba-dombanya. Gembala yang sejati ini, saudara-saudara, bukan hanya mengutus, bukan hanya mengirimkan misionaris, bukan hanya mengutus murid-muridnya, tetapi Dia menjadi teladan dan contoh, menjadi gembala yang menyerahkan nyawanya bagi domba-dombanya. Saudara, inilah yang tentunya menjadi motivasi kehidupan pelayanan kita, saudara. Di dalam pelayanan yang Tuhan percayakan, saudara, Yesus sendiri yang menjadi tonggak, yang menjadi contoh teladan kita. Dia memberikan yang terbaik, yaitu nyawanya sendiri. Kiranya ini boleh memberkati kita sekalian. Selamat untuk memasuki semester yang baru. Mari kita semakin giat belajar. 3 hal dari teks kita mengingatkan kita bersandar pada Tuhan, menyadari bahwa ini semua panggilan Tuhan, dan yang ketiga, lakukanlah itu untuk Tuhan. Biar Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan.
Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan kita adalah Tuhan yang sempurna di dalam setiap rencana dan karyanya di dalam hidup kita. Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita percaya bahwa panggilannya itu tidak pernah salah. Ya. Dan di dalam panggilan itulah ada penyertaan Tuhan, dan itulah yang menjadi bukti kebesaran Tuhan di dalam hidup kita. Mari meresponi firman yang telah kita dengar, kita naikkan pujian, bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kita pujikan sudah sekali lagi. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Doksologi, doa berkat nanti akan disampaikan oleh Pendeta Joni. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, berdiri
hati kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus bersama dan menyertai kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.